Oke, kita ulang aja ya guys. Jadi gini ya, sebenarnya aku itu nggak becus jadi istri. Aku yang ninggalin suami aku dan anak aku. Guys, aku sama sekali nggak ngomong kayak gitu. Pak, kenapa sih malah ngomong kayak gitu? Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Mulut saya nggak bisa dikendalikan. Jangan marah kayak gitu dong. Saya kan nggak tahu apapun. Kenapa Mbak malah marahin saya sih? Iya, ada apa sih hari ini? Aku bikin kesel aja deh. Ya ampun, aku nggak nyangka loh kamu bisa undang aku ke podcast pertama kamu. Mau bahas apa kita hari ini? Kamu kan teman aku, makanya aku sengaja banget undang kamu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Kita ngobrol yang ringan dulu kali ya. Ya boleh dong, kan kamu yang punya podcastnya. Jadi terserah kamu nyamannya mau ngobrolin soal apa. Aku mau ngomongin soal yang masih ngeganjal di hati aku sih. Mungkin ini sudah lumayan lama, tapi rasanya aku pengen keluarin aja. Apa tuh? Ini soal perceraian aku sama Rehan. Mungkin banyak orang yang bilang kalau hubungan kita baik-baik aja, tapi nyatanya enggak. Ada banyak pertikaian. Oke, kamu bisa lanjut kalau kamu ngerasa nggak ada masalah soal itu. Ya enggak lah, aku nggak masalah. Kalau aku sih udah berdamai banget sih. Yang jelas banyak yang mereka gak tahu soal Rehan. Dia itu orangnya banyak banget dosa sama aku. Menurut aku sih cerai itu bukan dosa. Tapi kamu itu dosa banget Rehan. Kamu itu suami yang gak ada gunanya. Anya, ini nggak apa-apa kamu ngomongin mantan suami kamu. Kenapa kamu jadi takut gitu sih? Aku nggak masalah. Karena Raihan emang salah. Dia itu gak guna jadi suami. Makanya aku buang. Anya, kenapa kamu malah ngomong kayak gitu tadi di podcast? Oke, aku tahu kamu kesel sama mantan suami kamu, tapi... Udahlah, kamu gak usah takut. Ini kan kisah aku. Sengaja aku cerita kayak gini buat viral. Dan aku bisa dapat keuntungan yang besar juga. Santai aja lah. Tapi nggak kayak gini caranya. Aku cuma khawatir sama kamu. Maaf Mbak, apa semua yang direkam tadi harus dimasukin? Maksud saya banyak yang menurut saya itu kan akan mengundang pro dan kontra. Saya nggak peduli. Justru itu bagus. Biar langsung viral. Kamu udah kerjain aja, nggak usah banyak tanya. Turutin aja dulu, nanti juga kan dia yang tanggung jawab. Saya cuma nggak mau nanti jadi masalah loh. Itu urusan dia, jadi biarin aja. Dia juga kan yang akan tanggung jawab. Kenapa dia membuka aib rumah tangga yang dulu? Nggak seharusnya dia kayak gitu. Ayah, teman-teman sekolah sekarang panggil aku anak dosa banget. Ayah ngapain sih nikah sama dia dulu? Ayah juga nggak tahu nak. Ayah juga korban. Ayah sama sekali nggak ngerti kenapa ibu kamu bisa ngomong kayak gitu. Tapi aku malu ayah. Aku nggak bisa kalau kayak gini. Ibu mempermalukan ayah. Itu sama aja ibu mempermalukan aku juga. Tahan emosi kamu. Jangan kayak gini dulu. Ayo kita duduk dulu deh. Ayah minta maaf ya, ayah nggak ada maksud bikin kamu malu. Nanti ayah bilang ke ibu kamu ya. Aku malu ayah, aku diajak sama teman-teman aku. Aku nggak mau ke sekolah. Nggak apa-apa kalau kamu mau nangis, luapin aja kekesalan kamu, jangan ditahan ya. Kenapa jadi kayak gini ya? Aku tahu ibu sama ayah udah nggak sama-sama lagi, tapi apa harus kayak gini? Yang ibu lakukan itu bikin aku malu ayah. Nanti ayah bilang ya sama ibu kamu. Tenang ya nak. Tapi jangan sampai berantem ya ayah. Aku nggak mau ayah berantem sama ibu. Aku nggak mau nanti ujung-ujungnya ayah dihina lagi sama ibu. Iya, ayah tahu kok nggak akan berantem sama ibu. Ayah mau ngobrol aja, kamu nggak usah khawatir. Sekarang kamu fokus aja belajar ya, nggak usah dengerin omongan orang. Iya ayah, aku ke kamar dulu ya. Anya bener-bener keterlaluan. Aku nggak gimana-gimana kok kalau dia marah sama aku. Tapi nggak dengan cara itu juga kan, nyebarin aib. Kenapa harus di podcast? Semua orang jadi tahu. Kasihan Dava. Nggak takut ya kak bongkar aib sedetail ini? Yang kemarin aja tuh rame banget tahu. Emangnya mbak nggak takut? Konten itu raja bro. Yang penting viewersnya meledak. Justru karena kemarin udah viral, sekarang harus lebih viral lagi. Saya nggak mau ya kalau nanti viewersnya jadi anjlok. Tapi kenapa gaji saya baru segitu? Nggak adil banget kan, viewersnya udah banyak. Endorse juga udah berdatangan ke mbak Anya. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Rugi dong. Kamu baru kerja beberapa hari udah minta gaji gede aja. Kerja dulu aja yang benar. Saya nggak mau kerja kalau gaji nggak dinaikin. Saya udah kerja dari pagi ke malam, masa gajinya masih segitu sih? Nggak adil banget. Kamu jangan bikin saya emosi ya. Saya lagi gak mau marah-marah. Siapa yang bikin emosi? Saya cuma menuntut hak saya. Mau gajinya naik. Nggak mau, jangan tarik-tarik saya. Saya masih ngambek. Nggak akan saya edit videonya kalau mbak nggak mau naikin gaji saya.
Ya udah, saya naikin gaji kamu asal kamu kerja yang benar. Serius mbak, naik 20% ya? Ngelunjak ya kamu, kerjain dulu videonya. Siap mbak, percayakan sama saya yakin semuanya bakal beres. Yang penting gajinya naik, dan yang pastinya nggak bakal nyesel deh jadiin saya editor. Iya, udah cepetan kamu edit videonya. Hari ini juga videonya harus diupload, saya nggak mau tahu ya. Yes, akhirnya naik gaji. Mbak, saya ngapain aja kesini? Saya kan cuma editor. Shh, udah jangan berisik. Kamu jadi asisten saya sekarang. Wah, gajinya naik kan mbak tapi... Iya, tenang aja. Duit mulu di otaknya. Mohon maaf Bu Jijah. Apa bisa dijelaskan secara detail maksud dan tujuan Anda mengundang saya kemari ini untuk apa ya? Begini Bu, saya ingin Anda menjadi bagian dari brand kami. Maksudnya kami ingin menawarkan Anda kerjasama sebagai model iklan brand kami. Hah? Serius Bu? Model iklan? Yes, akhirnya aku bisa jadi bintang iklan. Ada mbak jangan bikin malu. Iya maaf semuanya. Maaf Bu, saya terlalu senang jadinya kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, saya bisa memaklumi kalau yang itu. Oh iya, ini kontrak kerjasamanya ya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Saya percaya sama Bu Jihan. Saya terima kerja sama ini. Yes, aku bisa jadi bintang iklan. Ini kesempatan yang besar buat aku. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Bu Jihan. Saya juga senang Bu, semoga dengan ini kita bisa jadi partner yang baik ya. Terima kasih Mbak, untuk jadwalnya nanti akan kami kirim. Terima kasih kembali Bu. Kalau begitu saya pamit. Mari Bu Jihan. Bu Jihan, Anda yakin dengan kerjasama ini? Maksud saya, buahnya itu sedikit kontroversial. Takutnya nanti malah brand kita yang kena. Semoga aja enggak, lagi pula dalam kontrak kerja sudah tertulis kalau buahnya macam-macam, dia akan membayar mahal untuk itu. Saya hanya khawatir. Kamu tenang aja, mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Itu anaknya dosa banget tuh. Gimana rasanya punya nyokap viral karena ngejelek-ngejelekin bokap lo? Kalau gue sih bakalan malu banget sih. Soalnya banyak yang tahu. Hahaha. Maksud lo apa ngomong kayak gitu Berasa paling suci lo. Nggak usah so jadi orang bener deh. Kenapa? Gak terima lo ya? Kenyataannya kan emang kayak gitu. Nyokap lo aja bilang kayak gitu kan. Bokap lo itu emang dosa banget ya. Nyari ribet lo. Nggak usah bawa-bawa orang tua gue. Nah, bikin malu tahu nggak? Ini urusan gue, kenapa jadi liar ribut? Udah, nanti ketahuan sama guru. Yang ada nanti kita dimarahin. Ini masih di lingkungan sekolah loh. Ada apa ini? Kenapa kalian berantem? Mereka yang mulai duluan, Mbak. Saya nggak salah apapun, mereka yang ngejek saya. Orang tua lo nih yang banyak masalah, banyak aibnya. Udah Dava, mending sekarang kita pulang ya. Kamu nggak usah dengerin omongan dia. Kamu jangan kepancing emosi kayak gitu dong. Katanya kita cuma ngeledekin dia doang. Tapi kenapa kamu malah emosi sih? Dia duluan yang dorong aku. Kalau bukan dia yang duluan, nggak mungkin aku kepancing emosi. Kamu tahu aku kan? Iya, tapi kita salah sih udah mancing dia. Ya nggak bisa lah, kita itu nggak salah, dia yang salah. Siapa suruh ibunya bikin masalah? Nggak ada malunya tuh dia. Aib mantan suami kok diumbar-umbar. Aduh, nyesel deh aku nemenin kamu ngejelekin si Dava. Aduh, kenapa Rehan mau ketemu sama aku? Tumben banget, gak biasanya dia mau ngobrol serius. Semenjak kita bercerai, dia gak mau ngobrol sama aku kalau bukan soal anak. Ini ada apa ya? Mbak, maaf, di luar ada mantan suami Mbak tuh. Saya suruh masuk atau gimana Mbak? Iya, suruh masuk aja. Baik Mbak. Kayaknya dia mau ngomongin soal konten aku deh. Aku gak akan berhenti bikin video podcast itu. Boleh aku duduk? Duduk aja, nggak ada yang larang kok. Buat apa kamu datang ke sini? Kalau bukan soal Dava, lebih baik kamu pulang. Aku banyak kerjaan. Kamu juga banyak kerjaan kan? Ini soal Dava. Dan iya, mungkin ada hubungannya dengan kamu. Tapi aku nggak peduli soal itu. Aku cuma peduli sama Dava. Kenapa Dava? Apa yang terjadi? Dia nggak apa-apa kan? Sayangnya dia nggak apa-apa. Dia trauma. Dan itu gara-gara kamu. Kamu yang bikin dia jadi trauma. Loh, kok aku? Aku ibunya. Gak mungkin lah aku bikin dia trauma. Kamu pikir aku setega itu? Tapi nyatanya kayak gitu. Gara-gara kamu bikin podcast yang mempermalukan aku, Dava jadi dibully sama teman-temannya. Dia bahkan berantem sama teman-temannya. Cuma demi kamu tuh yang udah ngehina aku. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Dia nggak mungkin kayak gitu. Bisa aja kan kamu yang mempengaruhi mereka. Kamu bilang kalau aku yang jahat.
Aku nggak selicik kamu ya. Kamu fitnah aku, ceritain aku keburukan rumah tangga kita, dan kamu juga mojokin aku. Oke, aku bisa ngerti, aku bisa terima. Tapi kalau itu jadinya kena Dava, aku nggak terima. Demi Dava ya, aku mohon sama kamu untuk hentikan ini semua. Tolong jangan bikin podcast kayak gitu lagi. Gak akan, aku gak akan pernah mau berhenti soal Dava. Biar aku yang ngomong sama Dava. Gak usah, gak ada gunanya juga. Dia udah dijelekin sama temen-temennya. Aku yakin kok kamu ketemu sama dia bukan buat hibur dia kan, tapi malah bikin dia tambah down. Aku cuma mau kamu berhenti bikin podcast tentang perceraian kita. Jangan sebar aib di podcast. Cari konten topik lain aja lah. Gak mungkin aku berhenti bikin podcast tentang perceraian. Aku harus dapat keuntungan yang besar. Aku gak mau viewers aku nanti jadi turun. Gak akan aku biarkan. Ya kalian tahu lah ya, kalau perceraian itu memang menyakitkan. Tapi kalau sama orang yang salah, itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Malah itu bikin aku senang banget. Akhirnya aku bisa terbebas dari suami yang gak berguna itu. Aku sih sebenarnya gak berguna. Kenapa malah aku yang ngomong kayak gitu ya? Aku cuma salah ngomong aja kok guys. Aku gak ada maksud buat ngomong kayak gitu. Oke, kita ulang aja ya guys. Jadi gini ya, sebenarnya aku itu gak becus jadi istri. Aku yang ninggalin suami aku dan anak aku. Guys, aku sama sekali gak ngomong kayak gitu. Pak, kenapa sih malah ngomong kayak gitu? Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Mulut saya nggak bisa dikendalikan. Jangan marah kayak gitu dong. Saya kan nggak tahu apapun. Kenapa Mbak malah marahin saya sih? Iya, ada apa sih hari ini? Aku bikin kesel aja deh. Lah, kok jadi aku yang dimarahin sih? Kan dia yang salah. Dasar cewek gini nih kalau udah bad mood. Aduh. Kenapa jadi banyak yang ngeledekin aku sih? Padahal aku udah ngapus podcast yang live itu. Oh, jadi semua itu cuma settingan ya? Yang jahat itu ternyata bukan suaminya, tapi dia sendiri. Kasian anaknya jadi bahan ledekan di sekolah. Bener-bener gagal jadi ibu dan istri. Bisa-bisanya ngefitnah mantan suami biar bisa viral. Kenapa jadi kayak gini sih? Semuanya jadi kacau. Lagian kenapa aku bisa ngomong kayak gitu sih? Siapa sih malam-malam datang ke sini? Ini aku, Bu. Boleh ngomong sebentar nggak? Dava, masuk aja nak. Bu, cukup Bu. Jangan jadikan perceraian ibu dan ayah jadi topik buat podcast. Ibu kan artis. Jangan sebarin aib rumah tangga. Apalagi yang ibu omongin itu nggak sesuai sama fakta. Akibatnya aku Bu yang dijelekin, Bu. Nak, ibu minta maaf ya. Ibu nggak ada maksud buat bikin kamu diejek. Nggak ada sekalipun. Ibu minta maaf ya nak. Aku maafin ibu, tapi tolong jangan bawa-bawa ayah atau aku dalam podcast ibu ya. Aku nggak akan suka. Tapi nak, terserah ibu kalau ibu nggak mau. Kalau kayak gitu, aku juga nggak akan mau kenal sama ibu lagi. Aku nggak mau ketemu sama ibu lagi. maafin ibu nak. Ibu nggak ada maksud buat bikin kamu diejek. Aku itu nggak salah. Yang kemarin itu cuma salah paham aja. Aku sama sekali nggak tahu kenapa aku bisa ngomong kayak gitu. Nih ya, kalian itu harus tahu kalau aku itu pelaku bukan korban. Aku yang udah ngefitnah Raihan. Kenapa aku ngomong kayak gitu terus sih? Bukan aku yang salah. Aku nggak salah. Saya mohon Bu, tolong jangan batalkan kontrak kerja kita. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya pikir dengan saya bekerja sama dengan orang kayak kamu, saya akan mendapat untung yang besar. Tapi nyatanya saya rugi. Saya mohon Bu. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Cuman itu satu-satunya harapan saya. Nggak ada lagi brand yang mau kerja sama dengan saya Bu. Ya itu sih urusan kamu, bukan urusan saya. Udah ya, mending kamu pergi aja dari kantor saya sebelum saya panggil security. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Semuanya udah hancur. Aku nggak tahu lagi harus apa. Ketika nyinyir jadi bumerang, tonton kompilasi Hanya Ngaku Sendiri episode 1-5 yang ngakunya korban padahal aslinya pelaku. Tolong berhenti, tolong. Kenapa banyak banget yang bahas tentang aku? Apa mereka nggak cukup buat menghina aku? Udah Mbak, jangan kayak gini terus. Saya takut kalau Mbak itu banyak sedihnya, banyak kecewanya juga. Nanti Mbak jadi stres. Tolong Mbak jangan sakiti diri Mbak kayak gini Mbak.
Saya sudah kehilangan semuanya, Bara. Saya udah gak tahu lagi harus apa. Banyak yang udah saya kecewakan, termasuk anak saya sendiri. Sekarang dia benci sama saya. Saya tahu ini sulit, tapi hidup harus terus berjalan, Mbak. Jangan kayak gini dong, saya sedih liatnya. Saya mau ketemu sama Dava, tapi dia nggak mau ketemu sama saya. Gimana caranya? Saya harus minta maaf. Suatu saat Dava pasti akan memaafkan Mbak, karena mau gimana pun Mbak ini tetap ibunya. Setelah apa yang terjadi sama aku, kenapa aku baru sadar sekarang kalau lidah bisa jadi senjata paling tajam, bukan untuk musuh, tapi untuk diri aku sendiri. Karena lisan, aku jadi kehilangan anak aku. Dia masih benci sama aku. Kata siapa aku benci sama ibu? Dava, kamu mau ketemu sama ibu, nak? Ya iyalah Bu, ibu kan tetap ibu kandung aku. Nggak mungkin aku benci sama ibu. Maafin ibu ya, nak. Ibu gak ada maksud buat bikin kamu trauma. Ibu minta maaf ya, nak. Sekarang ibu gak akan bikin podcast apapun lagi. Ibu udah kapok. Kita duduk dulu ya Bu. Aku udah tahu semuanya. Ayah bilang gak seharusnya aku benci sama ibu. Aku boleh marah, tapi jangan benci. Jadi sekarang aku udah gak marah sama ibu. Makasih ya, nak, udah mau maafin ibu. Ibu senang banget. Tolong sampaikan maaf ibu sama ayah kamu ya. Kalau soal itu ibu bisa ngomong langsung ke ayah ya. Gak usah takut kok Bu, aku yakin ayah mau maafin ibu. Ibu senang dengernya. Semoga kedepannya hubungan kita bisa dijaga dengan baik ya. Amin, itu yang aku harapin Bu.